dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Ainul Dalila dengan NIM 85 119. Saya Arifan Nanda dengan NIM 190. Saya Dimas Pratama Marcel dengan NIM 155. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi administering user security. Nah, apa sih pengertian dari administering user security itu? Administering user security itu merupakan proses mengelola dan mengatur basis data yang berisikan informasi tentang proses mengelola dan mengatur basis data yang berisikan informasi pengguna, hak akses dan izin pengguna dalam basis data. Boleh ngambilnya itu apa? Nah, tugas utama dari administering user security itu meliputi pendaftaran pengguna baru, manajemen hak akses, pembaruan informasi pengguna, pemantauan keamanan, penghapusan pengguna, manajemen kata sandi, backup dan pemulihan. Nah, proses ini penting untuk menjaga keamanan informasi dan memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses sistem atau aplikasi. Nah, biasanya ini perusahaan menggunakan sistem manajemen identitas dan akses atau IAM untuk membantu mengotomatiskan banyak aspek dari administrasi basis data keamanan pengguna. Nah, ini ada create user. Nah, itu untuk membuat pengguna dan mengelola keamanan pengguna yang menjadi langkah kunci dalam administrasi sistem. Ini melibatkan pemberian hak akses yang sesuai kepada pengguna untuk memastikan bahwa mereka memiliki akses yang diperlukan dan tidak lebih dari yang diperlukan. Terus juga ada role itu apa sih? Role itu peran. Peran adalah hak istimewa yang dapat diberikan kepada pengguna untuk memudahkan, mencabut dan mempertahankan hak istimewa. Nah, peran ini biasanya dibuat untuk aplikasi database. Nah, terus juga ini peran melibatkan manajemen dan pengendalian akses ke dalam sistem, mencakup tugas seperti membuat akun pengguna, menentukan izin, memantau aktivitas user, dan memastikan keamanan seluruh database. Melanjutkan dengan Dimas. Oke, selanjutnya yaitu Bapak password. DBA atau Database Administrator membuat akun pengguna dan menginisialisasi dengan kata sandi. DBA juga dapat mengubah kata sandi dengan pernyataan alter user seperti berikut contohnya. Selanjutnya kita masuk ke password parameters. Yang pertama yaitu akun locking, artinya pengujian akun secara otomatis selama jangka waktu tertentu. Konfigurasi parametersnya ada 3. Yang pertama yaitu violate login attempts, menentukan jumlah login yang gagal sebelum akun terkunci. Yang kedua yaitu password lock time, artinya menentukan jumlah hari di mana akun terkunci setelah login gagal. Yang ketiga yaitu inactive account time, artinya menentukan jumlah hari akun yang tidak aktif sebelum dikunci. Kita masuk yang kedua yaitu password hugging and expiration, yang artinya kata sandi pengguna berlaku seumur hidup. Setelah itu kata sandi akan kadaluarsa dan harus diubah. Konfigurasi parametersnya ada 2. Yang pertama yaitu password lifetime, artinya masa pakai kata sandi dalam hitungan beberapa hari. Yang kedua yaitu password grace time, masa tenggang dalam beberapa hari untuk mengubah kata sandi setelah login pertama berhasil dan setelah ada luarsa. Yang ketiga kita masuk ke password history, yang artinya memeriksa kata sandi untuk memastikan bahwa kata sandi tidak digunakan kembali dalam jangka waktu tertentu. Konfigurasi parametersnya ada 2. Yang pertama password reuse time, artinya pengguna tidak dapat menggunakan kembali kata sandi dalam beberapa hari. Yang kedua adalah password reuse max,
Artinya, jumlah kata sandi yang diperlukan sebelum kata sandi ini dapat digunakan kembali. Kita masuk yang keempat, yaitu password complexity verification. Artinya, untuk memastikan bahwa kata sandi memenuhi aturan tertentu. Konfigurasi parameternya hanya ada satu, yaitu password verifikasi function, yang artinya memeriksa kompleksitas kata sandi untuk pengguna SIS. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arif. Lalu ada resource limit. Resource limit itu menetapkan batas sumber daya sistem yang tersedia pada setiap pengguna, berfungsi untuk menjaga sistem multi pengguna yang mana sumber daya sistem sangat mahal dan akan berdampak buruk pada database lainnya. Ada dua jenis resource limit, itu ada CPU time dan logical rate. CPU time ini melibatkan SQL dengan jumlah data yang besar dan query yang tidak dapat dijalankan, berpotensi menghabiskan banyak waktu CPU. Lalu dalam logical rate itu SQL intensive input output dapat memonopoli pengguna memori dan disk, menyebabkan operasi lain bersaing dalam database. Untuk mencegah input-output yang berlebihan, Oracle membatasi pembacaan data logis pada setiap sesi. Lalu ada administrative, account, and private. Pertama ada pengguna SIS dan sistem. SIS itu merujuk pada skema yang memiliki hak istimewa tinggi untuk melakukan administratif, menghapus dan mengelola tabel. Ada sistem. Sistem itu melakukan semua fungsi kecuali penjaringan, pemulihan, dan peningkatan basis data. Yang kedua ada hak istimewa SysDBA dan SysOper. SysDBA atau super user itu privilege paling tinggi, paling atas, yang dapat menjalankan semua perintah di Oracle. Ada SysOper itu subset dari SysDBA yang memiliki default skema public, hanya bisa menjalankan perintah seperti startup, shutdown, alter database, alter, backup, dan recover. Terus ada user privilege, itu dirancang untuk mengontrol akses pengguna ke data dan membatasi jenis pernyataan SQL yang dapat dijalankan pengguna. Ada dua jenis hak istimewa pengguna. Pertama ada hak istimewa sistem, itu memberi pengguna melakukan tindakan pada sistem tertentu. Misal hak istimewa sistem creatable itu mengizinkan pengguna untuk membuat tabel. Lalu ada hak istimewa sistem create user, itu mengizinkan pengguna untuk membuat pengguna base data. Lalu kedua ada hak istimewa objek, memberi pengguna untuk melakukan tindakan objek tertentu. Hak istimewa untuk memilih baris dari polis tabel dan menghapus baris dari departemen tabel. Itu contoh hak istimewa objek. Berikut query yang akan kami jalankan nanti. Duduk ke bawah. Kursi ya. Oke, yang pertama kita mengaktifkan dulu SQL tools-nya. Lalu memasukkan username SysDBA, memasukkan password. Sebelum memasukkan komen yang lainnya, jangan lupa startup dulu. Setelah aktif, lalu kita masukkan show, menampilkan user. Nah ini usernya adalah sys. Lanjut lagi, kita tampilkan
Coba ya. Pastikan ada di dalam. Lalu selanjutnya kita membuat user yang bernama Oracle. User sudah dibuat, lalu kita memberikan hak akses untuk membuat sesi. Membuat tabel, membuat tabel terbatas, membuat urutan, dan membuat tampilan dan membuat Cek IP-nya itu create. Salah ulang kamu. Kemudian bantuin cek dulu. akses sudah sukses, lalu membuat run SQL. Juga memberi hak akses untuk SQL. Memberi akses ini ada error ya. Copy paste nggak apa-apa kalau Kurang tuh-nya. Create sequence tuh. bisa paste dia kali ketik. Untungnya diberi dulu. Akses sudah sukses. Lanjut lagi. menggunakan akun Oracle ke SQL. Lalu masukkan akun Oracle dengan password baru. Membuat menghapus akun peran SQL dan user Oracle. Memasukkan login ke database
user baru dengan nama Budi dengan password lalu dari kita ada jelas. Oke, selanjutnya kita akan memberi izin untuk create session, membuat session atau membuat table serta memberi izin untuk membuat view kepada menu 1, 2, 3. Artinya kita memberi izin untuk membuat sesi dan membuat table, membuat view kepada pengguna Budi. Selanjutnya kita akan membuat peran manajer. Jadi selesai membuat role-nya dan kita akan memberi izin akses seperti tadi, tapi untuk ke yang manajer. Cepat lagi. Kita akan memberi izin untuk si manajer kepada Budi. Kita akan membuat label baru bernama nama baru.
Jadi kita membuat rumah baru yang berisi number dan nama WhatsApp. Kita akan jawab user untuk menghapus pengguna Budi. Selanjutnya kita akan menghapus pengguna bernama Mereka.